Film ini berlatar di masa depan yang jauh di mana umat manusia telah berkembang melampaui bumi dan menjajah beberapa planet lain. Dalam adegan pembuka, kita mendengar suara seorang gadis kecil, Indy, berbicara tentang ayahnya, Kane. Dia mengungkapkan bahwa ayahnya pernah bertugas di angkatan udara di bumi. Tetapi karena sebuah misi, kesalahan kecil di pihaknya mengakibatkan kematian seluruh kru. Pihak berwenang menuduhnya menyalahgunakan zat yang diduga menyebabkan misi gagal. Namun, karena kurangnya bukti yang kuat, dia hanya dipecat dari militer tanpa dakwaan. Kane masih merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan jatuh ke dalam depresi berat. Dia menjadi seorang pecandu alkohol, yang pada akhirnya juga merusak pernikahannya. Setelah beberapa waktu, dia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan terraforming bernama Exxon dan pindah ke planet baru, Osiris. Dia sekarang bekerja sebagai kepala perencanaan infrastruktur dan mengelola sebuah pesawat ruang angkasa bernama Flotilla. Kita juga mengetahui bahwa Exxon sedang dalam misi untuk membuat planet baru ini dapat dihuni, dan mereka mengeksploitasi bahan mentahnya. Untuk melakukan pekerjaan berat, mereka telah membawa narapidana dari bumi yang didakwa dengan kejahatan keji. Saat ini, Indy telah tiba dari bumi untuk menghabiskan waktu bersama ayahnya. Saat Kane mengajaknya berkeliling planet, dia tiba-tiba bertanya mengapa ayahnya meninggalkan bumi. Ayahnya menjawab bahwa dia sedang dalam misi untuk menciptakan kemanusiaan baru dan membuat sejarah. Namun, Indy tidak terkesan dan mengatakan ibunya berpikir ayahnya hanya lari dari masalahnya. Kane kesal mendengar ini, tetapi dia tidak merespons saat itu juga. Dia hanya terus mengajaknya berkeliling dan kemudian mengajarinya cara menembak. Mereka juga melihat beberapa bunker militer baru yang dibangun oleh Exxon. Setelah beberapa waktu, Kane menurunkan Indy di ibu kota dan menitipkannya pada seorang pengasuh. Ini karena dia harus kembali ke Flotilla, dan anak-anak tidak diizinkan di sana. Kane berjanji bahwa dia akan kembali dalam seminggu dan meyakinkannya bahwa dia bisa menghubunginya kapan saja. Di malam hari, kita melihat beberapa makhluk mengerikan mengaum dan berlari melalui ladang-ladang di Osiris. Pada saat yang sama, kita mendengar seorang penjaga penjara melaporkan bahwa beberapa makhluk telah membobol penjara dan membunuh semua orang. Keesokan paginya, Kane bangun di kamarnya di Flotilla, dan asisten AI-nya memutar beberapa pesan untuknya. Dia mengabaikan pesan dari istri dan rekan kerjanya, tetapi ketika sampai pada pesan Indy, dia segera mendengarkannya. Kane mengetahui bahwa dia ingin mengunjungi landmark terdekat. Tetapi sebelum dia bisa memberikan izinnya, pesan itu tiba-tiba terputus. Dia bertanya kepada AI apa yang salah, dan AI itu mengungkapkan bahwa saat ini ada gangguan komunikasi di Osiris. Di bagian lain Flotilla, kita melihat seorang wanita bernama Linus, yang merupakan kepala Exxon. Dia memanggil Kolonel Michael, dan mereka membahas pelarian narapidana dari penjara tadi malam. Michael bersikeras bahwa mereka harus mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang dan menyelamatkan orang-orang dari monster-monster itu. Namun, Linus menolak, menyatakan bahwa itu semua terjadi karena kesalahan mereka. Dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa mengungkapkan kebenaran, atau mereka akan dituduh melakukan genosida. Setelah ini, Linus memanggil semua staf utama, termasuk Kane, ke pertemuan darurat. Dia mengungkapkan bahwa banyak narapidana telah melarikan diri dari penjara dan memiliki virus mematikan. Bahkan, virus itu sangat berbahaya sehingga dapat membunuh semua orang di planet itu sekaligus. Linus kemudian mengumumkan bahwa dia telah memutuskan untuk meledakkan reaktor nuklir dan menghancurkan planet itu jika negosiasi tidak diselesaikan dalam 23 jam. Mendengar ini, para karyawan ketakutan, tetapi dia meyakinkan mereka untuk tidak khawatir saat ini. Dalam adegan berikutnya, Kane kembali ke kamarnya dan mencoba menghubungi putrinya, tetapi koneksi masih terputus. Dia kemudian dikunjungi oleh Michael, yang tampak sangat gugup. Pria itu mengungkapkan bahwa Linus menipu mereka dan bahwa narapidana yang melarikan diri tidak membawa virus apapun. Exxon secara rahasia telah mengembangbiakan makhluk mengerikan yang dikenal sebagai Ragged untuk membantu mereka menjajah planet baru. Sayangnya, makhluk-makhluk ini telah melarikan diri dan sedang dalam perjalanan ke ibu kota. Bagian yang menakutkan adalah bahwa para Ragged ini dapat menginfeksi siapapun dan mengubah mereka menjadi Ragged juga. Oleh karena itu, Linus berencana untuk meledakkan bom dan memusnahkan seluruh koloni untuk menutupi rencana mereka. Michael kemudian mendesak Kane untuk menyelamatkan putrinya sebelum kota itu dihancurkan. Mendengar ini, Kane memutuskan untuk bergerak cepat, jadi dia mencuri sebuah kapal dari stasiun. Linus mengirim beberapa anak buahnya untuk mengejarnya, tetapi Kane berhasil melarikan diri. Namun dalam perjalanan, kapalnya rusak, dan dia mendarat darurat di danau terdekat. Dia mencoba bangkit, tetapi seseorang tiba di sana dan menjatuhkannya pingsan. Ketika Kane sadar kembali, dia menemukan seorang pria bernama SY menodongkan pistol padanya dan menuntut untuk tahu siapa dia. Ternyata SY juga salah satu narapidana yang melarikan diri dari penjara. Kane menjelaskan bahwa dia mencari para narapidana dengan virus mematikan, tetapi SY mengungkapkan bahwa makhluk-makhluk itu telah membunuh mereka semua. Setelah itu, Kane memberitahunya tentang reaktor nuklir, yang akan meledakkan koloni dalam 23 jam.
Dia meminta bantuan SY untuk sampai ke ibu kota sehingga dia bisa menyelamatkan putrinya. SY awalnya ragu-ragu, tetapi ketika dia mengetahui Kane memiliki akses ke bunker militer, dia setuju untuk membantu. Adegan kemudian kembali ke hari sebelumnya, di mana SY terlihat di kafetaria penjara bersama teman-temannya, Charles dan Vim. Mereka berencana untuk melarikan diri dari penjara, karena mereka diperlakukan seperti budak dan tidak memiliki hak asasi manusia. SY menjelaskan bahwa, menurut rencana mereka perlu memicu perkelahian untuk membuat diri mereka dikurung di sel isolasi. Dia mengatakan bahwa salah satu sel isolasi memiliki sistem pemicu yang dapat melepaskan semua sel jika terjadi keadaan darurat. Namun, agar ini berhasil, mereka semua harus dikurung dan setiap sel harus penuh. Dia mengungkapkan bahwa dia sudah berbicara dengan narapidana lain, dan mereka juga setuju dengan rencana itu. Charles meragukan peluang keberhasilan mereka, tetapi SY bersikeras bahwa ini adalah waktu yang tepat. Setelah itu, SY tidak membuang waktu dan segera mulai melawan narapidana musuh. Kejadian ini meningkat menjadi perkelahian geng dan memicu kerusuhan di kafetaria. Mendengar keributan itu, sipir segera datang dengan penjaganya tetapi secara mengejutkan membiarkan perkelahian itu berlanjut. Dia memerintahkan penjaganya untuk tidak ikut campur selama narapidana lain berperilaku dan menonton pertunjukan. Perkelahian berkecamuk antara kedua geng, dan SY terluka parah oleh musuhnya. Dia berada di ambang kematian, tetapi Charles melangkah masuk dengan pisau dan menusuk musuhnya hingga tewas. Setelah insiden ini, semua anggota geng dipindahkan ke sel isolasi. Mereka disiksa di sana dengan tabung yang terus berputar dan lampu yang berkedip, memastikan mereka tidak pernah memiliki saat-saat damai. Kembali ke masa kini, Kane dan SY sedang dalam perjalanan ke ibu kota, tetapi SY ragu mereka bisa sampai di sana tepat waktu. Tak lama setelah itu, mereka tiba di depan sebuah bar di mana sebuah bus diparkir di luar. Keduanya kemudian masuk dan bertanya kepada bartender milik siapa bus itu. Pria itu menjawab dengan menunjuk ke sepasang kekasih, Bill dan GP, yang sedang menghirup narkoba dan bermain permainan. Ketika Kane mencoba mendekati mereka, bartender itu berkata, mereka berbahaya. Tetapi Kane mengabaikan peringatannya dan tetap pergi ke pasangan itu. Dia langsung menyesalinya saat GP yang marah menodongkan pisau ke lehernya. Mereka kemudian memaksanya berlutut, dan Bill memarahinya karena mengganggu permainan mereka. Tetapi Kane dengan tenang menjelaskan situasinya dan meminta mereka untuk mengantarnya dan temannya ke ibu kota. SY juga angkat bicara, mengungkapkan bahwa Kane adalah pembelot Exxon yang hanya ingin bertemu putrinya. Pasangan itu masih enggan, tetapi ketika Kane menawarkan mereka uang tunai $20.000, mereka setuju. Adegan kembali ke malam sebelumnya, ketika Vim bangun di dalam sebuah kandang. Dia segera menyadari ada raget yang mendekatinya, membuatnya ketakutan setengah mati. Sebelum Vim sempat bereaksi, makhluk itu menyerangnya dan mengubahnya menjadi makhluk juga. Setelah ini, sipir mendekati SY dan membawanya ke kandang yang sama. Dia menjelaskan bagaimana mereka menciptakan makhluk-makhluk ini dengan memutasi narapidana, dan mengubah mereka menjadi makhluk yang mampu beradaptasi dengan lingkungan apapun. Tepat saat SY akan diserang, pintu kandang tiba-tiba terbuka, dan dia jatuh ke lantai di bawah. Di sana, dia bertemu salah satu temannya, yang mengatakan bahwa rencana itu berhasil dan semua sel isolasi telah dibuka. Tetapi pada saat ini, Charles tiba dan dengan gugup mengakui bahwa dia secara tidak sengaja melepaskan seekor monster. Setelah ini, kekacauan pecah di penjara saat para narapidana mulai berlari dengan panik sementara makhluk itu mengejar mereka. Sipir mencoba mengendalikan Vim, yang sekarang telah berubah menjadi raget. Namun, makhluk itu tidak mendengarkan dan segera menyerangnya. Sementara itu, SY dan kedua temannya berhasil melarikan diri dari penjara dan memutuskan untuk pergi ke ibu kota. Tetapi SY menolak untuk pergi bersama mereka, mengungkapkan bahwa dia ingin pergi ke opera. Teman-temannya bingung dengan ini tetapi mereka menghormati keputusannya dan pergi. Kembali ke masa kini, pasangan pecandu narkoba itu membawa SY dan Kane ke toko senjata. Kedua pemilik toko tampak sangat ketakutan dan meminta sejumlah besar uang untuk beberapa senjata. Yang mengejutkan mereka, Kane bahkan tidak menawar dan membayar mereka $30.000. Setelah kelompok itu pergi, para pemilik toko sangat gembira dengan uang itu dan mulai menari. Tetapi hanya beberapa saat kemudian, mereka mendengar beberapa suara yang tidak biasa di kejauhan. Ketika mereka melihat keluar, mereka melihat sejumlah besar makhluk raget di depan rumah mereka. Keduanya segera mulai menembaki mereka dan bahkan berhasil membunuh beberapa raget. Namun, mereka segera kehabisan peluru dan dibunuh secara brutal. Di tempat lain, kita melihat Kane dan kelompoknya di dalam bus. Dia memberitahu pasangan pecandu narkoba itu tentang bom dan berjanji untuk membantu mereka masuk ke bunker setelah mereka menemukan putrinya. Setelah mengemudi selama beberapa jam lagi, kelompok itu akhirnya tiba di kota, yang berada dalam keadaan kacau. Orang-orang melarikan diri dalam kepanikan, dan para raget menyerang mereka. Kelompok Kane entah bagaimana berhasil menghindari makhluk-makhluk itu, dan mencapai gedung tempat Indy tinggal. Setelah ini, GP dan Bill tetap di belakang untuk melawan monster sementara SY dan Kane masuk ke dalam gedung. Mereka dengan hati-hati berjalan ke lantai atas,
di mana Kane menemukan pengasuh putrinya terbaring tewas di lantai. Pemandangan itu membuatnya ketakutan, dan dia mulai berteriak seperti gadis kecil. Tetapi beberapa saat kemudian, Indy muncul dari lemari, sepenuhnya tidak terluka. Keduanya kemudian berpelukan dalam kelegaan, dan Kane memperkenalkannya kepada SY, menjelaskan bahwa dia adalah pria baik yang membantu mereka. Di luar, pasangan itu melakukan yang terbaik untuk menahan para raget, tetapi Bill sayangnya diserang oleh salah satunya. GP kemudian menyeretnya ke dalam dan mencoba mencari pertolongan pertama, tetapi Bill menyadari dia akan segera mati. Dia kemudian menarik kekasihnya dekat, dan mereka berbagi ciuman terakhir sebelum dia meninggal. Di tempat lain, SY, Kane, dan Indy mencoba meninggalkan gedung tetapi bertemu dengan raget yang menghalangi jalan mereka, memaksa mereka untuk mundur. Mereka kemudian menuju ke atap dan segera melompat ke bus. Ketiganya memohon kepada GP untuk membuka palka, dan dia melakukannya tepat waktu. Sementara itu, di flotilla, Lines mendapat laporan bahwa sebuah bus sedang menuju ke bunker. Ini membuatnya sangat marah, jadi dia memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan mereka. Di sisi lain, kelompok itu panik ketika sebuah jet tempur tiba-tiba terbang di atas kepala dan menembaki mereka. Karena mereka tidak bisa melawan, mereka hanya berbaring di lantai bus dan mencoba melindungi diri. Jet itu melanjutkan serangan selama beberapa menit lagi sebelum akhirnya kembali ke flotilla. Pada saat ini, kelompok itu juga tiba di dekat bunker, tetapi SY terkejut ketika dia mengetahui bahwa baik GP maupun Kane telah terbunuh. Indy ketakutan melihat pemandangan itu dan mulai berteriak, tetapi SY dengan cepat menggendongnya pergi. Mereka kemudian berlari melalui gua panjang dan akhirnya mencapai pintu pertama tempat penampungan, di mana Indy memasukkan kodenya. Keduanya perlahan-lahan masuk ke dalam dan melanjutkan menuruni tangga, tetapi SY diserang oleh raget dan menjadi terinfeksi. Meskipun demikian, keduanya berhasil masuk ke tempat penampungan tepat saat bom meledak. SY lega bahwa gadis kecil itu sekarang aman, tetapi dia tahu dia akan segera berubah menjadi raget. Dia memintanya untuk alat tajam agar dia bisa bunuh diri. Namun, Indy menolak dan memohon padanya untuk tidak meninggalkannya sendirian. Dia mengatakan bahwa dia tidak punya siapa-siapa lagi dan bahwa dia harus merawatnya. Sementara tubuhnya mulai bermutasi, dia tetap di sisinya dan terus berbicara dengannya. Adegan kemudian kembali ke 2 tahun yang lalu di bumi, di mana kita melihat SY bekerja sebagai perawat. Suatu hari, dia terkejut melihat pasien darurat dibawa masuk setelah kecelakaan lalu lintas. Dia diberitahu bahwa seorang wanita dan putrinya ditabrak oleh pengemudi mabuk. Sayangnya, putrinya meninggal seketika, dan wanita itu dalam kondisi kritis. Saat SY bersiap untuk operasi, dia ngeri menemukan bahwa wanita itu tidak lain adalah istrinya. Dia berteriak ngeri dan memohon padanya untuk tetap bersamanya, tetapi dia segera meninggal dunia. Diliputi emosi dan kemarahan, SY mendekati pengemudi mabuk itu dan mencekiknya sampai mati. Inilah alasan mengapa dia ditangkap dan akhirnya dibawa ke Osiris sebagai narapidana. Dalam adegan berikutnya, 1 tahun telah berlalu sejak insiden ledakan nuklir. Suatu pagi, karyawan Exxon mendeteksi suar darurat di sebuah gua dekat bunker dan mengirim 2 penyelidik ke sana. Kita juga menyadari bahwa, karena ledakan reaktor, Osiris telah menjadi planet yang tidak dapat dihuni di mana orang tidak dapat bertahan hidup tanpa pakaian antariksa. Sementara para penyelidik memeriksa situs itu, SY, yang sekarang telah berubah menjadi raget, muncul. Dia tidak membuang waktu dan membunuh penyelidik pria itu segera. Beberapa saat kemudian, Indy juga muncul dan menanyai penyelidik wanita tentang apa yang terjadi di Exxon. Wanita yang ketakutan itu mengungkapkan bahwa flotilla akan kembali ke bumi dan telah menyalahkan segalanya pada para tahanan, mengklaim mereka menyebarkan virus. Mendengar ini, Indy mengancam wanita itu, mengatakan bahwa jika dia ingin hidup, dia harus membiarkan mereka naik ke pesawat ruang angkasa tanpa terdeteksi. Tanpa pilihan lain, wanita itu setuju dan secara diam-diam menuntun mereka ke flotilla. Film ini kemudian berakhir dengan Indy dan SY berpegangan tangan, bersemangat untuk kembali ke rumah setelah sekian lama.